Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dari kelompok 8, kelas MN 21B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis regresi linear berganda dengan judul Pengaruh Harga Kopi Padi dan pendapatan terhadap pembelian kopi padi di Kecamatan Ciampel pada bulan November tahun 2022. Teman-teman, sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Dari kelompok 8 kelas MN21B, yang pertama ada Anissa Skarcakrabuana, yaitu saya sendiri dengan job desk mencari data dan menjelaskan materi dalam video. Yang kedua, ada Cika Wulandari dengan job desk mencari data dan membuat PowerPoint. Yang ketiga, ada Gabriel Matius Wijaya dengan job desk mencari data dan mengedit video. Yang terakhir ada Siti Saadah Akmaliah dengan job desk mencari data, membuat PowerPoint, dan mengerjakan SPSS dan Excel. Nah, teman-teman, dari penelitian yang kami lakukan di tempat penjualan kopi padi, kami memperoleh 30 data pembelian kopi padi yang diambil dari tanggal 1 sampai 30 November tahun 2022. Data tersebut kami masukkan ke dalam aplikasi SPSS dengan hasil seperti tampak pada slide berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa tingkat pembelian kopi padi atau yang di sini kita sebut variabel Y tidak selalu sama setiap harinya. Itu semua tergantung dari harga penjualannya atau kita sebut dengan variabel X1. Pada regresi linear berganda ini, kami masukkan pendapatan dengan variabel X2. Nah, di slide ini juga kita dapat melihat pembelian kopi padi adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, sedangkan harga dan pendapatan adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa linear berganda ini berbeda dengan linear sederhana. Linear berganda menggunakan hubungan simultan dan hubungan parsial. Yang pertama, kita mencari dulu hubungan simultan dengan mencari persamaan regresinya. Terlihat pada slide bahwa nilai konstan atau A sebesar 4,837. Nilai harga atau B1 sebesar min 0,335. Dan nilai pendapatan atau B2 sebesar 1,310 sehingga dapat diketahui dari persamaan Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2, yaitu Y sama dengan 4,837 min 0,335 X1 ditambah 1,310 X2. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil output di atas, maka persamaan regresi linear bergandanya yaitu Y sama dengan 4,837 min 0,335 X1 ditambah 1,310 X2. Teman-teman, selanjutnya koefisien determinasi atau R-square terlihat pada slide. Ada model summary, dapat diketahui bahwa nilai R-square-nya adalah 0,946 atau 94,6%. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa harga dan pendapatan mempengaruhi pembelian sebesar 94,6%, sedangkan sisanya sebesar 5,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
Yang terakhir, pada hubungan simultan ini yaitu terdapat koefisien korelasi. Terlihat pada slide di model summary, dapat diketahui bahwa nilai R yaitu 0,972 dengan korelasi positif kuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa korelasi antara harga dan pendapatan terhadap pembelian merupakan korelasi positif kuat yang artinya jika harga dan pendapatan naik, maka pembelian kopi padi pun akan naik, teman-teman. Teman-teman, selain hubungan simultan, yang kedua ada hubungan parsial. Nah, hubungan parsial ini menghitungnya satu-satu dengan X1 terhadap Y dan juga X2 terhadap Y. Yang pertama, kita mencari persamaan regresinya terlebih dahulu. Persamaan regresi hubungan parsial ini sama dengan persamaan regresi hubungan simultan. Jadi, nilai konstan harga dan juga pendapatannya itu sama dengan nilai persamaan regresi di hubungan simultan. Teman-teman, selanjutnya koefisien determinasi atau R-square. Determinasi di hubungan parsial ini juga sama dengan determinasi di hubungan simultan, dengan nilai R-square-nya yaitu 0,946 atau 94,6%. Kemudian yang ketiga, ini adalah koefisien korelasi dari X1 terhadap Y. Bisa dilihat di tabel summary bahwa nilai korelasi X1 terhadap Y sebesar min 0,700. Kenapa negatif? Sedangkan di tabelnya pun positif. Nah, karena jika B1 atau X1-nya negatif, maka R atau korelasinya pun menjadi negatif. Korelasi X1 terhadap Y ini merupakan korelasi negatif kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi antara harga dan pendapatan terhadap pembelian merupakan korelasi negatif kuat, yang artinya jika harga dan pendapatan naik, maka pembelian kopi padi pun akan menurun. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya yang terakhir ada koefisien korelasi X2 terhadap Y. Di sini dapat dilihat di model summary bahwa nilai R sebesar 0,970. Kenapa bisa positif? Karena B2 atau X2-nya pun positif, jadi nilai R-nya pun positif. Kemudian X2 terhadap Y ini memiliki korelasi positif kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa korelasi antara harga dan pendapatan terhadap pembelian merupakan korelasi positif kuat, yang artinya jika harga dan pendapatan naik, maka pembelian kopi padi pun akan naik. Baik teman-teman, pemaparan materi sudah selesai. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah menyimak dan mendengarkan video ini dengan baik. Semoga kalian semua selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.